Alhamdulillah wa kafa. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd fa ya ibadallah, ittaqullaha mastata'tum wa sari'u ila maghfirati rabbil alamin. Kama qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa ma yu'tillaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sadaqallahul 'azim wa rasulillahil karim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyaral muslimin wa sumratas salihin rahimakumullah. Segala puja puji hanya bagi Allah semata. Segala limpahan nikmat dan karunia-Nya wajib kita untuk mensyukurinya. Semua kenikmatan mulai dari kehidupan yang Allah berikan, di dalamnya Allah berikan begitu banyak fasilitas hidup bagi kita, rumah, kendaraan, pekerjaan, dan lain sebagainya. Maka wajib kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah, untuk senantiasa memuji kepada Allah. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang bertakwa di sisinya. Demikian juga saudaraku sidang Jumat yang berbahagia, kewajiban yang kedua untuk senantiasa ta'zim wal ihtiram, menghormati, memuliakan baginda Sayyidina Rasulullah Muhammad bin Abdullah al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat beliaulah kita diberikan cahaya hidayah, cahaya keimanan, keislaman. Mudah-mudahan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Mudah-mudahan Islam ini kita akan bawa sampai nanti kita meninggalkan dunia, sampai nanti kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebagai tanda syukur kita, senantiasa kita membacakan salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana ada perkumpulan Jumat, di situ tidak dibacakan salawat Nabi, maka Jumat itu tidak sah di sisi Allah. Di mana ada majelis-majelis tidak dibacakan salawat Nabi, majelis itu sama dengan majelis yang sia-sia, tidak ada nilainya apa-apa, tidak akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa saudaraku? La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, bersyukur kepada Allah adalah satu paket bersamaan dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu baru diterima yang namanya keislaman kita yang sempurna. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada Jumat kali ini, nanti di yaumil qiyamah
semua kita tanpa terkecuali beserta dengan keluarga kita, semua kita adalah orang-orang yang mendapatkan syafaat dari Nabi nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ikhwanul kiram rahimakumullah. Satu hadis Rasulullah di Sahih Muslim yang diriwayatkan oleh Muawiyah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Muawiyah, sami'tu Rasulullah, saya dengar langsung dari Nabi. Al-muwazzinuna atwalu a'naka yaumal qiyamah. Kata Rasulullah, nanti orang yang berazan di hari kemudian lehernya paling panjang. Nanti orang yang selalu berazan di hari kemudian ada tanda lehernya paling panjang. Banyak syarahan tentang hadis ini, tapi yang kita bahas hanya satu saja, syarahan Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim, menjelaskan kenapa Nabi mengatakan panjang leher. Yang pertama, dengan ringkas kata Imam Nawawi, karena orang yang azan selalu mengamati waktu, selalu teliti dengan waktu, selalu berjaga-jaga dengan waktu kalau waktu salat itu masuk. Sehingga biasanya orang yang selalu berjaga waktu salat, karena di zaman Nabi belum ada ukuran standar jam yang dipakai adalah matahari, maka tentunya lehernya orang yang berazan itu selalu melihat matahari. Itu kata Imam Nawawi rahimahullah. Yang kedua katanya, leher itu simbol sebagai pemimpin, sebagai ketua. Itu sudah terpopuler ketika di zaman Nabi. Yang disebut itu leher adalah berarti dia seorang pemimpin, seorang ketua dari keluarga yang bernasab tinggi. Yang ketiga, kenapa dibilang lehernya panjang? Karena orang yang berazan paling banyak pahalanya. Orang yang berazan paling banyak mendapatkan rahmat Allah. Karena siapapun yang mendatangi ketika dia berazan, semua pahala orang yang mendengar yang datang itu semua diambil sama tukang azan, sama nilai pahalanya. Makanya dikatakan lehernya panjang. Saudaraku yang berbahagia, ketika sahabat Nabi mendengar ini hadis dibacakan oleh Rasul, maka ketika waktu salat semua orang saling dorong, saling tarik menarik untuk azan. Berlomba-lomba mereka mau azan. Sampai-sampai dikatakan dalam Syarah Imam Nawawi, tempat azannya Nabi itu harus naik ke atas. Kurang lebih sekarang ada menaranya. Kenapa harus naik ke atas, cari tempat yang tinggi? Kenapa harus tinggi? Karena belum ada sound system loudspeaker seperti kita sekarang ini. Jadi azan itu harus di tempat yang tinggi biar banyak yang mendengarkan. Ketika hadis ini saudara dibacakan oleh Nabi, sahabat itu tarik menarik. Ketika mau naik di menara, itu ditarik oleh sahabat yang lain. Begitu seterusnya sampai waktu azan itu telat. Karena semua mau mendapatkan itu keutamaan azan, mau mendapatkan itu pahala azan. Mungkin beda kita di zaman sekarang. Lambat datang, azan juga baru tunggu. Ketika melihat hal ini Nabi bilang tidak kondusif kalau begini. Karena setiap mau azan, semua berebutan mau azan. Karena Nabi sudah sampaikan juga kepada para sahabat,
fi kulli marrah bittiazinihi, setiap orang yang azan, satu kali dia azan, dengan azannya itu situna hasanah, dia akan mendapatkan 60 kebaikan. Begitu juga Nabi bilang wa iqamatihi, setiap ketika dia qamat untuk salat, salasuna hasanatan, dia juga mendapatkan 30 kebaikan. Ini semua sahabat tahu sehingga mereka berlomba-lomba. Maka Nabi memutuskan untuk mengadakan musabakah, kalau bahasa kita sekarang. Terpaksa harus diadakan perlombaan, dipilih siapa petugas azan yang terbaik. Karena semua mau jadi tukang azan berebutan. Mungkin beda kita di zaman ini, saudaraku, susah cari orang yang mau azan. Maka hampir semua sahabat ikut, tidak terkecuali. Maka dipilihlah yang terbaik, suaranya lantang, suaranya panjang, iramanya bagus. Maka terpilih 2 orang sebagai tukang azan yang terbaik pada saat itu. Bahkan Ali bin Abi Thalib tidak terpilih, saudaraku yang berbahagia. Siapa yang terpilih? Bilal bin Rabah dengan Abdullah bin Maktum. Yang paling fenomena adalah Abdullah bin Maktum karena dia seorang yang buta. Matanya tidak melihat, tetapi karena suaranya tinggi, suaranya lantang, suaranya iramahnya indah, maka dia salah satu yang terpilih pemenangnya sebagai yang azan di Masjid Nabawi ketika di zaman Nabi. Bilal bin Rabah juga tidak terlalu istimewa seperti Abu Bakar dengan Ali sebenarnya, karena dia adalah bekas muda, warna kulitnya juga hitam, rambutnya juga seperti kismis. Tetapi karena suaranya indah, suaranya bagus, maka dia terpilih salah satu muazzinnya Nabi. Maka apabila Nabi pergi berangkat untuk menyiarkan agama ke Jazirah Arab, tidak boleh dua-dua ini pergi, harus ada salah satunya yang tinggal. Maka yang selalu tinggal adalah Abdullah bin Maktum karena dia buta. Karena masjid itu tidak boleh ditinggalkan oleh tukang azan. Apabila ada waktu azan yang ditinggalkan di satu masjid, di satu kampung, maka Imam Hanafi berkata, semua penduduk kampung itu berdosa, dibagi-bagi dosanya. Karena dibangun masjid, azannya ada alfa, tidak boleh ada alfa. Maka setelah terpilih 2 orang ini muazzin, ketika waktu salat, sahabat tidak lagi berlomba-lomba saling berebutan untuk azan. Bahkan ketika Bilal sudah lama berazan dengan Abdullah bin Maktum, Rasul kasih keistimewaan lagi. Man azana isnata asyara sanatan wajabat lahul jannah, kata Nabi dalam hadis sahih riwayat Hakim. Barang siapa yang berazan, dia mengumandangkan azan lamanya sudah 12 tahun. Ini kabar gembira untuk orang yang sudah lama azan. Sudah 12 tahun dia azan, wajabat lahul jannah, kata Nabi, maka wajib baginya surga. Sudah pasti, saudaraku, karena pahalanya banyak sekali bukan azan ini. Maka ketika sahabat sudah mendengar ini semua putus asa. Anna rajulan ja'a ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di Sahih Muslim dijelaskan datang seorang sahabat mengadu kepada Nabi. Ya Rasulullah, al-muazzinina yaqtuluna. Ya Rasulullah, kalau begini yang terjadi tidak adil. Yaqtuluna, bahwa orang-orang yang berazan khususnya Bilal dengan Abdullah bin Maktum, mereka sudah duluan masuk surga dibandingkan dengan kami. Kaifa haza? Bagaimana kalau begini ya Rasul? Berarti kami tidak dapatkan kemuliaan, kami tidak dapatkan kebaikan yang besar karena hanya orang yang azan saja. Setiap azannya mendapatkan 60 pahala, setiap dia qamat mendapatkan 30 pahala. Maka
Makanya aturan mazhab Imam Syafi'i yang kita pakai, siapa yang azan maka dia yang harus taat, itu yang terbaik. Tidak kita bahas panjang pembahasannya. Kalau begini ya Rasul, maka tidak adil. Kami ketinggalan dengan Abdullah bin Maktum, karena dia sudah pasti masuk surga, sudah lama dia berazan di Masjid Nabawi. Maka apa kata Nabi memberikan solusi? Kul kama yaquluna fa idzan tahaita fas'alu tu'tihu, kata Nabi. Wahai sahabatku sekalian, tenang, jangan kalian khawatir. Kalau mau seperti orang yang berazan, ada caranya, kata Nabi. Kul kama yaquluna, kamu ucapkan apa yang diucapkan muazzin. Sehingga Imam Nawawi dalam mensyarahkan hadis ini, ketika muazzin azan tidak diperbolehkan kita berbicara. Jangan sampai kita berbincang-bincang. Apa yang dikatakan muazzin ikuti, sama persis yang dikatakan muazzin. Di hadis-hadis lain dijelaskan, ketika muazzin mengumandangkan hayya 'alas shalah, jawab dengan la haula wala quwwata illa billah. Seterusnya sama. Kemudian ada syarat, kata Nabi, fa idzan tahaita, apabila sudah selesai azan, angkat tanganmu, kata Nabi, tu'tihu. Pada saat itu doa dekat sekali dikabulkan, dekat kita dengan Allah Ta'ala. Ketika sudah selesai azan, jangan sekali-kali kita tidak berdoa, mengangkat tangan, karena itu salah satu waktu doa yang paling dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang kita lalai, kadang manusia lupa, asik berbicara. Kenapa? Karena memang begitu cara setan. Di mana ada keutamaan yang besar, dia akan berupaya untuk melalaikan manusia. Makanya orang-orang tua kita dulu mungkin tidak terlalu tahu agama, dia tahu nasihat kita. Tomo-tomo teologi, apa dia bilang? Kalau azan nak, jangan kau bicara supaya rezekimu bagus. Karena pada hakikatnya yang azan itu bukan muazzin, mereka itu hanya pengandu. Tetapi kata-kata azan itu adalah undangan, perkataan Allah langsung kepada kita. Maka wajib kita untuk menjawabnya. Apalagi selesai azan kita angkat tangan kita bermunajat kepada Allah. Ampuni dosa saya, ampuni dosa istri saya, ampuni dosa anak-anak saya, berkahi rezeki saya. Di waktu itulah saudaraku, doa itu dekat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan hal-hal yang sepele seperti begini tidak kita lupakan. Kelihatannya kecil saudaraku, lebih besar daripada salat. Tetapi sebelum salat harus dikumandangkan azan. Azan ini datangnya langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita juga bisa mendapatkan surga lewat azan? Seperti mana ketika muazzin berkumandang azan, jangan berbicara, diam kita sejenak, memikirkan itu kata-kata makna undangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memasukkan kita semua ke dalam jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fil Qur'anil Karim wa nafa'ani bil ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala haula wala quwwata illa billahi aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu kullu asraful ibad. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha
innallaha habirun bima ta'malun. Wa qala aidan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Wa'lamu anna Allah amarakum bi nafsi wa sanna bil malaikati bi kursi faqala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sebelum kita berdoa kepada Allah, saya mengajak kepada diri saya dan kita semua kembali meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Marilah kita rawat ini Islam dengan jalan senantiasa mengamalkan semua perintah-perintah Allah, meninggalkan semua maksiat yang diharamkannya. Beruntung kita bisa hadir di undangan yang besar ini dari undangan Allah, yang kemungkinan banyak saudara-saudara kita pada hari ini tertidur lelap, capek luar biasa, tadi malam begadang luar biasa, padahal tidak ada nilai sebenarnya, sia-sia saudaraku yang berbahagia. Maka beruntung kita yang datang di hari Jumat ini. Kata Nabi dalam hadis-hadis sahihnya, yang datang Jumat adalah kafarah, pengampunan untuk dosa ke Jumat berikutnya. Mudah-mudahan Allah senantiasa jaga dan lindungi kita dari perkara yang sia-sia. Seperti saudara-saudara kita, sebenarnya selama 2 tahun ini kita enak, kita tahun Masehi Romawi hampir tidak ada letusan-letusan selama 2 tahun pasca gempa. Tetapi tadi malam luar biasa saudara. Orang Palu kembali kaya, kembali banyak duitnya, mubazir, menghambur-hambur harta yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Walaupun kemungkinan besar penanggalan Romawi ini masih kita pakai dalam kehidupan kita, begitu juga Hijriah, begitu juga penanggalan Cina dan sebagainya. Tetapi ada hal-hal tertentu yang sebenarnya harus kita hindari, seperti perayaan-perayaan yang pada hakikatnya sebenarnya itu adalah penghormatan orang-orang Romawi kepada rajanya Janus. Siapa ini? Yang disimbolkan dengan kepala 2, satu kepalanya di belakang, satu kepalanya di depan, dengan filosofinya masa yang lalu telah berakhir, yang ke depan adalah masa yang akan datang. Ini penghormatan mereka kepada penyembah-penyembah berhala yang tidak seharusnya kita ikut-ikutan di dalamnya, saudaraku yang berbahagia. Apalagi inna mubazzirina kana ikhwana sayatin. Kita beli petasan-petasan, kita beli itu lampu-lampu besar, lilin-lilin besar, dengan berbagai macam yang mubazir yang tidak ada manfaatnya, sama dengan menghambur-hamburkan uang. Alangkah baiknya sebagai tanda syukur kita, tidak harus penanggalan Masehi. Kapan saja kalau ada rezeki kita, lebih bagus sampaikan ke masjid, ke madrasah-madrasah, jauh lebih bagus. Sifatnya amal jariahnya, investasinya sampai di akhirat, itu jauh lebih tinggi nilai pahalanya saudaraku yang berbahagia, daripada uang hanya dibakar, tidak ada gunanya dan manfaatnya sama sekali. Yang sebenarnya harus kita hindari hal-hal yang demikian. Bukan main dengan harga yang tinggi, dengan harga yang mahal, sesaat saja habis. Belum lagi mengganggu tetangga, mengganggu bisingan orang istirahat saudaraku yang berbahagia. Begitu banyak dosa kita, kadang kita tidak sadari. Kalaupun kita sebagai orang tua tidak melakukan hal itu, kadang juga orang tua memberikan duit kepada anaknya, tidak memberikan pelajaran tarbiyah, tidak melarang keluarganya untuk melakukan hal-hal yang demikian. Sebenarnya kita sudah mendapatkan peringatan dari Allah. Begitu banyak kemaksiat yang kita buat. Sudah 2 tahun ini alhamdulillah, tahun baru Romawi sudah aman, sudah tenang. Tetapi tadi malam luar biasa, kembali lagi saudaraku yang berbahagia. Mudah-mudahan kita semua terhindar, apalagi nanti di tahun-tahun depan. Sedangkan di tahun Hijriah, di tahun Islam, cara kita untuk bersyukur pergantian tahun, kita evaluasi sudah sejauh mana hijrahnya Nabi kita ikut. Artinya apa? Sudah sejauh mana ajaran Islam mampu kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Itu evaluasinya. Sudah berapa banyak dosa yang kita buat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah mengampuni dan menjaga negeri kita yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil